pick it up. Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Berjumpa lagi bersama Uwa di sini. Kali ini Uwa akan membahas film yang berjudul Convict. Nah, film Convict ini bergenre action. Nah, jika kalian suka dengan bergenre action, harusnya tontonlah sampai habis gitu. Uwa sedikit spoiler kepada film ini, sedikit saja. Jadi, film ini menceritakan sebuah mantan militer yang dituduh oleh seseorang. Pokoknya mah, jadi si mantan militer ini teh gak sengaja lah, intinya mah gitu. Terus dimasukkan ke penjara gitu. Pokoknya mah tonton sampai habis, oke? Kita langsung ke alur ceritanya. Hayu. Ucok film dulu gak sih? Ahai. Film ini diawali oleh veteran perang yang baru saja kembali ke negaranya. Dia bernama Ray Francis, dan dia akan pensiun dari dunia kemiliteran dan menikah dengan pacarnya. Di sebuah taman, terlihat wanita cantik. Dia bernama Kelly. Tiba-tiba Ray datang dan mengagetkan wanita itu. Karena gembira, wanita itu pun langsung memeluk Ray, dan itu suatu kejutan. Karena Ray sebelumnya memberitahu Kelly bahwa dia akan pulang 1 bulan lagi. Tanpa banyak waos, Ray pun langsung melamar Kelly, dan Kelly pun langsung menerima Ray. Mereka berdua pun langsung ingin meninggalkan tempat tersebut, tapi Kelly lupa bawa bukunya, dan Ray langsung mengambil buku itu. Dan pada saat itu juga nasib buruk menimpa mereka semua. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki yang menggoda wanita Ray. Tapi Kelly dan Ray tidak menghiraukan 2 laki-laki itu. Pria itu pun seketika mendatangi Kelly dan membuka celananya, persis di depan kaca mobil dekat Kelly. Ray pun seketika emosi kepada pria itu dan menghajarnya. Ketika Ray sedang menghajarnya, ada satu pria yang mengeluarkan pisau. Pria itu pun ingin menusuk Ray dan Ray menangkis serangan pria itu. Tapi nasib buruk malah menimpa Ray. Pria itu pun mati oleh pisau yang dibawanya sendiri. Scene pun berpindah kepada Kelly dan Ray yang sedang bersama pengacaranya. Ray pun diberitahu oleh pengacaranya jika dia mengaku salah, maka Ray akan dipenjara selama 2 tahun. Dan jika Ray mengaku tidak bersalah, maka ia akan dipenjara selama 5 tahun. Apa bedanya tuh plok? Itu soro-soro wae gitu mah. Dan sepertinya Ray mengambil keputusan mengaku bersalah dan akan dipenjara selama 2 tahun. Berpindah kepada ayah pria yang terbunuh tadi. Dia menyuruh kepada pengacaranya untuk mencari tahu identitas Ray. Dan kemudian orang tersebut memberitahu juga di mana Ray dipenjara. Scene pun berpindah kepada orang yang mempunyai kekuasaan di penjara. Dia bernama Jack Harrison. Kemudian Jack didatangi oleh ayah pria yang tadi tewas, dan pria itu bernama Harvey Thompson. Harvey yang nyeri hati meminta Jack untuk membuat Ray tewas, dan Harvey akan memberi imbalan yang sangat besar kepada Jack. That should more than cover. Scene pun berpindah ke tempat penjara. Dan pada saat itu sipir sedang mengospek tahanan. Sipir itu bernama Rico. Sipir itu memerintahkan Ray dan tahanan lainnya untuk membuka baju dan membuka mulutnya, kemudian mengeluarkan lidahnya. Rico nampaknya tidak menyukai Ray, karena Ray selalu melawan. Di awal juga Ray sudah dipukul dan ditakol, dan tahanan pun diberi baju oleh para sipir. Setelah itu Ray dibawa untuk menemui Jack Harrison. Jack pun memberikan identitas Ray, yang dulunya pernah bertugas di kemiliteran selama 12 tahun dan di Irak selama 4 tahun. Setelah itu Jack pun menyuruh sipir untuk membawakan Ray ke tempat tahanan lain. Pada saat itu juga Ray disenggol oleh tahanan lain. Mereka pun hampir berkelahi. Kemudian datang tahanan lain yang dipimpin oleh Majen, datang untuk membantunya. Hampir saja berkelahi dengan 2 kelompok ini. Kemudian datang sipir penjara
dan memarahi Majen. Ray ditugaskan untuk mengantar buku di perpustakaan penjara dan Ray bertemu sesepuh tahanan. Dia bernama David. Ketika Ray berjalan menuju selnya, dia diganggu kembali oleh tahanan lain. Namun Ray masih bisa menahan emosinya. Di selnya, Ray yang sedang rebahan didatangi sipir. Sipir itu pun memeriksa Ray. Dan ketika sipir itu memeriksa, dia menemukan foto pacarnya. Dan ketika foto itu dijilatnya, Ray pun marah dan ingin menghajarnya. Namun sipir yang lain menahannya. Rico membuat Ray emosi karena foto pacarnya Ray dirobek. Setelah itu dua sipir itu pun melepaskan Ray. Rico terus saja menghasut Ray supaya Ray memukulnya. Tapi Ray kembali sabar untuk tidak memukulnya. Rico terus memancing Ray dengan memukul perutnya. Ketika Rico ingin berbuat yang lebih ekstrim, salah satu sipir pun menahannya. Setelah itu Ray pun mandi. Dan ketika Ray mandi ada salah satu tahanan yang menyukai Ray. Pokoknya mah laki penghisap cau. Goblok. Dan tahanan itu pun meminta Ray nagog untuk mengasahnya. Tanpa banyak nyarios, Ray langsung menghajarnya. Sesudah Ray menghajarnya, datanglah Rico memukulnya. Ray pun dibawa ke ruangan Jack. Setelah itu Ray ditendang dan Ray pun menunduk. Ray pun membela dirinya bahwa dia akan diperkosa oleh salah satu tahanan. Namun menurut Jack bahwa itu hal yang biasa di sini. Ray pun mengatakan bahwa kaulah penjahat sesungguhnya. Akibatnya Rios begitu, Ray pun langsung dipukuli. Salah satu sipir yang membela Ray mencoba membela Ray kembali. Waktu makan siang pun tiba. Ray di sini bertemu dengan orang-orang yang baik dan di situ juga ada David. Kemudian Ray melanjutkan ngobrolnya di tempat perpustakaan. David mengatakan bahwa dia dipenjara selamanya karena kejadian 15 tahun yang lalu. Ia merampok truk berisi uang dan membunuh seorang polisi. Adiknya pun tewas dalam aksi pencurian itu. Fakta yang mengejutkan, uangnya belum ditemukan saat ini. Uang itu pun disembunyikan dan hanya David yang tahu. Saat ia asik ngobrol, datanglah si koplok Rico. Rico memberitahu Ray bahwa ada yang ingin bertemu dengannya. Tamu yang dimaksud adalah Kelly. Ray pun memberikan senyuman bahagia. Dan ketika pembicaraan sebatas kabar, Rico datang dan berbicara. Waktumu sudah habis. Pada saat itu, Ray ingin kembali ke tempatnya. Rico mengucapkan I love you. Di sini Rico memancing kemarahan Ray, tapi Ray masih menahan emosinya. Scene pun beralih kepada Majen dan Ray yang sedang bermain kartu berserta barudaknya. Ray yang terlihat memenangkan permainannya, Ray pun didukung oleh mereka. Scene pun berpindah ke bocah 18 tahun yang diganggu si kucir. Bocah 18 tahun itu pun hampir dihajar oleh si kucir, tapi Ray menolongnya. Ray pun berhasil mengalahkan si kucir. Namun seseorang memberikan obeng kepada mereka, tapi sipir kembali datang dan memisahkan mereka berdua. Dari awal Ray pun sudah mempunyai banyak tekanan, dan pada saat Ray ngepel, Ray didatangi oleh salah satu tahanan. Tahanan itu pun menantang Ray bertarung. Tidak banyak nyarios, Ray pun langsung bertarung. Ray memenangkan pertarungan itu. Saat itu juga datang Rico yang langsung memukulnya. Kunaun sih datang si Rico anjir. Padahal mah ramai gitu. Saat itu Jack ikut datang dan menjebol pertahanan Ray. Anjing lagi-lagi ya temu. Menganjingkan lah pokoknya mah. Scene pun berpindah ke 3 orang sipir dan salah satunya yang berniat ingin keluar. Kemudian datang salah satu sipir dan dia tidak disuap. Dia pun mencurigai ada keganjilan ketika Ray datang. Sipir itu pun mengingatkan untuk tidak membantah perkataannya. Rico dengan temannya menemui Jack. Rico mengatakan bahwa sipir tadi yang akan keluar akan mengagalkan rencananya. Kemudian dua sipir ini memeriksa ke satu tahanan dan mereka menemukan senjata tajam yang pastinya bukan sendok.
Dan karena napi itu meminta maaf, napi itu pun ditinggalkan. Kembali ke Ray, dia mengatakan kepada David bahwa dia membunuh seseorang anak. Karena sebab itu Ray keluar dari pekerjaannya, dan itu sangat membuatnya terpukul. Lalu salah satu napi yang sedang membersihkan lantai tiba-tiba menemukan seorang sipir yang akan keluar sudah tewas. Tak lama setelah itu, Rico datang dengan temannya. Ternyata Rico menjebak tahanan tadi yang sedang membersihkan lantai untuk menjadi pelakunya. Kembali ke Ray yang sedang menyantai dan berbincang bersama David. Namun dari kejauhan, kelompok Majen melihatnya. Pada saat itu juga mereka mendatanginya. Di sini kelompok Majen mulai tidak suka kepada Ray karena berbincang dengan David. It's a friend. Look at me, white piece of khara. Dan ketika Ray sedang mandi bersama David, salah satu tahanan yang pernah bertarung dengan Ray dibunuh oleh kelompok Majen karena Ray telah dianggap pembunuhnya. Ray langsung mendatangi kelompoknya. Ray mengatakan bahwa dia tidak membunuhnya. Otomatis kelompok Ray berpikir bahwa kelompok Majen yang membunuhnya. Berpindah ke bocah 18 tahun, dia diperlakukan tidak baik oleh si pria berkucir. Di sisi lain, Kelly datang berkunjung. Namun Kelly mendapatkan perilaku tak wajar dari Rico dan temannya. Rico menyuruh melepaskan pakaiannya. Kelly pun pasrah dan menurutinya. Ray yang mengetahui hal itu sangat marah. Tapi Ray masih tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Majen yang marah kepada Ray, dia malah bergabung dengan Rico. Dan dia mengancam bahwa dia akan membunuh David dan Kelly. Ray pun memuncak kemarahannya dan menghajar dua sipir itu. Enjoy. Fucking hand again. Stand down, convicts. Akibat hal itu, Ray harus masuk ke ruangan para roek tanpa ada tahanan lain. Ketika sudah lama sekali ditahan, pintu tahanan Ray ada yang membuka. Itu adalah sipir yang tidak disuap. Sipir tadi mencoba meminta informasi kepada Ray, hingga dia mendapat perlakuan yang tidak baik. Namun Ray tidak memberikan informasi sedikit pun, karena dia tidak mempercayai seorang pun di penjara ini. Ketika Ray pulih, bocah 18 tahun dipaksa Majen untuk membunuh Ray. Tapi karena kebaikan Ray, bocah 18 tahun ini tidak berani membunuhnya. Karena sebab itu, Jedlah yang akan dibunuh. Nah, Jed ini adalah bocah si 18 tahun itu ya. Ray yang emosinya udah mencapai titik tertinggi. Ray pun mendatangi kelompok Majen di lapangan. People, you fucking piece of shit. Fuck this shit! Setelah mengalahkan anak buah Majen, Ray yang langsung didukung oleh tahanan lain supaya Majen bertarung melawan Ray. Ray yang dengan latar belakang militer tentu dengan mudah mengalahkan Majen. Hingga akhirnya Ray pun mencekik Majen. Ketika Ray melihat kepada David, David pun menggelengkan kepala. Itu artinya jangan membunuhnya. Ketika Majen dilepaskan, tiba-tiba ada pisau yang jatuh. Majen yang berpeluang besar langsung menusuknya. Tetapi David yang mengorbankan dirinya. Tapi Majen pun tewas oleh tahanan lain. Setelah itu Ray pun mendatangi tempat Jack Morrison. Ray menanyakan kepada Jack apa penyebab semua ini terjadi. Jack menjawab dia dibayar oleh seseorang. Tanpa sepengetahuan Jack, Ray membawa HP di balik bajunya. Dan saat itu juga sipir yang tidak disuap datang dan menahan Jack dan dua sipir lainnya. Setelah itu Ray menjemput David. David mengatakan persembunyian uangnya dan meminta Ray untuk memberikan satu koper kepada anaknya. Akhirnya Ray pun bebas dan disambut oleh pacarnya. Pada saat itu juga Ray langsung memberikan koper kepada anaknya David.
Ray pun memberikan ucapan kepada anaknya David dengan ucapan, "Dia merindukanmu." Di akhir film, sipir yang tidak disuap tadi membawa narapidana baru. Dan itu adalah siapa, tebak? Hayo yo yo. Yang menyuruh di awal Nah, itu tuh yang nyuruh di awal tadi. Yang itu apa sih? Yang nyuruh si kepala tahanan penjara lah, pokoknya mah si itu. Apa Thomas apa sih itulah. Thomas Morrison gitu. Naon lah, pokoknya nama eta lah. Nah, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja. Ya, subrek mah gratis atuh guys ya. Dan Ua pamit ya. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan kata dari Ua. Pokoknya mah hayu lah tukang cilok tukang tahu. Thank you.